semuanya, perkenalkan nama saya Auxilia Diva Putri Sahara. Saya dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata Universitas Jember dengan NIM 240903102024. Oke, jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Etika Akademik dan Etika Pelayanan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin apa sih tipe body language saat berkomunikasi yang baik. Oke, yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang mencerminkan reaksi seseorang, perasaan, atau bahkan emosi seseorang. Jadi di sini aku ngambil contoh ketika aku menjadi tour guide dan gimana sih ekspresi wajah yang baik saat bicara dengan para wisatawan. Tentunya kita harus kayak senyum, kita harus bahagia, kita harus happy, kita harus kita harus seneng gitulah. Nggak mungkin kita berbicara dengan wisatawan kita dengan ekspresi marah, ekspresi nggak suka, ekspresi kayak bad mood gitu kan. Misalnya nih, kita lagi ngomong dengan seseorang, dengan wisatawan nih ya. Oke, di sini saya akan menjadi tour guide dan akan menjadi pemandu wisata kali ini. Di sini saya akan menjelaskan, ini kan nggak mungkin. Nah, jadi aku ngasih tips nih bagaimana sih caranya ekspresi ekspresi wajah kita itu biar senang, biar kayak happy. Nah, yang pertama itu menurut aku sih kita harus bahagia dulu. Ketika kita bahagia, diri kita bahagia, orang lain bakal bisa ngelihat, oh kita lagi bahagia, kita lagi happy. Jadi kayak kita harus, ya selamat datang ibu, selamat datang bapak, atau kayak oke, semuanya teman-teman, di sini saya akan menjadi tour guide kalian. Oke, di sini wisata ini saya akan menjelaskannya. Nah, gitu. Jadi nggak mungkin kita jadi seorang pemandu wisata dengan ya di sini kan ada orang bertanya kayak nggak tahu, iya ibu bapak selamat datang, kan nggak mungkin ya. Oke, jadi tips dari aku itu kita harus sebelum melakukan melakukan segala sesuatu, kita itu harus bahagia dulu baru membahagiakan orang lain. Jika kita bahagia, kita akan bisa memberikan ekspresi wajah yang positif juga buat orang lain. Oke, untuk yang kedua yaitu postur tubuh. Postur tubuh merupakan sikap saat seseorang saat berdiri, duduk, atau bahkan berjalan. Postur tubuh mencerminkan tingkat kepercayaan diri dalam situasi yang tertentu. Nah, saya akan ambil contoh lagi waktu saya menjadi tour guide. Gak mungkin kan kita menjadi tour guide otomatis kita berjalan, bahkan kita duduk pun kita tetap akan menjelaskan kepada wisatawan apa sih tempat objek wisata ini apa gitu kan. Jadi untuk postur tubuh ini aku saranin buat semua orang itu kayak tegap. Gak mungkin kita ya jadi tempat ini tuh ini ya ibu bapak, kayak kita membungkuk kan nggak mungkin. Jadi kayak kita tuh harus tegap. Ya selamat datang ibu, jadi ini tuh ya tempatnya ini objek wisata itu ini. Nah seperti itu. Postur tubuh ini juga mencerminkan tingkat kepercayaan diri. Jadi ketika kita percaya diri, jadi kita tuh otomatis kita akan tegap kayak oh iya, kita nggak bungkuk ke belakang, bahkan bungkuk ke depan, atau kayak kita lesu, kita bad mood. Otomatis kalau kita bad mood kan kayak males untuk melakukan postur tubuh yang baik. Oke, jadi itu
Nah, yang ketiga yaitu eye contact. Kontak merupakan aspek yang penting saat berkomunikasi nonverbal yang melibatkan tatapan antara orang lain, antara kita dengan orang lain. Nah, eye contact juga dapat membantu menciptakan rasa berhubungan yang dapat memahami emosi lawan, dapat menciptakan rasa nyaman, menciptakan kayak dihargai juga. Jadi eye contact ini penting gitu. Kalau misalnya kita komunikasi, kita harus menatap lawan bicara, kita harus melihat gimana sih orang itu sedang berbicara gitu. Nggak mungkin kita kita ngobrol dengan seseorang terus kayak, oh iya pak, iya, apalagi kalau misalnya kita sedang ngejelasin sesuatu objek wisata kepada wisatawan tuh kayak, oh iya jadi ini tuh objek wisatanya ini atau ini ya, atau itu ya bapak ibu. Nah, itu tidak baik guys. Jadi kita tuh yang baik tuh kita harus menatap lawan bicaranya seperti ini. Kayak aku lagi ngejelasin, nah kayak aku tuh hadapnya depan, nggak mungkin oke guys, eye contact itu ini. Nah, eye contact itu gini ya guys, yang gini. Nah, kan nggak mungkin juga kan. Jadi usahain kalau misalnya kita lagi ngobrol dengan seseorang, kita tetap menatap matanya. Kita juga kayak ngelihat, oh iya ibu, baik ibu, oh iya kan, kayak kita juga dapat menghargai seseorang saat berbicara juga. Oke, untuk yang kelima yaitu vocal tone atau nada suara saat berkomunikasi. Nada suara ini mencerminkan karakteristik suara seseorang saat berbicara atau berkomunikasi yang mencakup intonasi suara, tinggi rendahnya suara, volume suara saat berbicara. Nada suara ini sangat berperan penting dalam komunikasi karena dapat mempengaruhi cara berkomunikasi dengan baik. Jadi komunikasi itu bisa tersampaikan oleh pendengar itu dan dapat dipahami oleh orang lain juga. Nada suara ini tuh biasanya dapat kita sesuaikan gitu. Nah, nggak mungkin kita ngomong dengan dosen tuh, ya ibu, ya oke bu, siap, nggak mungkin juga kan. Apalagi kayak, oh iya ibu, gimana ibu, iya ibu, nggak mungkin rendah juga. Jadi usahain kalau ngomong dengan seseorang yang lebih tua itu standar, jangan sampai suara kita melebihi suara beliau atau kita lebih kecil sehingga beliau itu yang mendengarkan tidak terdengar jelas gitu kan. Apalagi misal kalau menjadi tour guide, otomatis suara itu harus terdengar jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Nggak mungkin kita, oke ibu, bapak, objek wisata ini nih. Nah, kalau yang belakang nggak akan dengar. Kalau misalnya kita ngomong dengan nada, woi ibu, bapak, ini tuh ya tempat objek wisatanya, ini tidak boleh. Nah, itu juga tidak boleh, tidak baik juga. Jadi gimana sih kalau misalnya nih ya, kita lagi menyampaikan sesuatu objek gitu kepada tapi di situ tempatnya ramai, otomatis kan pasti orang mikirnya teriak-teriak aja gitu kan. Tapi menurut aku itu kalau teriak-teriak juga kurang bagus. Otomatis kita juga dapat kita dapat menyampaikannya itu dengan pengeras suara. Misalnya suara kita emang kecil, otomatis kalau suara keras dengan tempat wisata yang sangat ramai, kita juga tidak
terdengar. Kita bisa dapat menggunakan pengeras suara, atau bahkan kalau misalnya kita tidak bawa nih ya di tempat ramai, kita bisa menggunakan suara tegas kayak, "Oke Bapak Ibu, disampaikan bahwa kita pukul di tempat ini jam segini ya, untuk kembali lagi di sini." Bukan kayak, "Woi Bapak, Ibu, kita akan berkumpul di tempat ini jam segini." Nah, kita nggak mungkin juga buat teriak-teriak. Jadi usahain itu kita tahu tempat lah untuk gimana sih cara berkomunikasi yang baik, cara kayak dari awal kayak ekspresi wajah yang ngomong dengan seseorang itu yang enak juga dilihat, terus postur tubuh yang membuat kita nyaman juga, terus gerakan tangan nggak yang kayak monoton atau kayak diem juga gitu kan. Terus habis itu eye contact juga, kita juga dapat memperhatikan orang lain juga. Oke, sekian dari saya. Semoga yang mendengarkan dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan semoga nilai UAS saya bagus. Saya berharapnya bagus, tapi ya semoga aja sesuai ekspektasi saya lah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.